Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di FK3I Channel. Salam sehat dan sejahtera bagi sahabat semua. Salam sukses juga. Semoga sahabat-sahabat lancar dan sukses dalam menjalankan usaha. Pada video ketiga kali ini kita akan mulai masuk ke materi, di mana pada video pertama hanya salam sapa, kemudian video kedua kita mulai memperkenalkan diri apa itu FK3I. Kali ini dalam video ketiga kita mulai masuk ke materi. Sebagaimana diketahui, FK3I ini berdiri pada tahun 2013 dengan dilatar belakangi semangat untuk membela kepentingan bersama. Hal ini dipicu pada tahun itu, pada tahun 2013 ada kebijakan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, atau yang biasa disebut dengan PPh final atas PPh bruto. PP ini ditandatangani, ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 12 Juni 2013 di Jakarta. Kemudian mulai diundangkan pada tanggal 13 Juni 2013 dan selanjutnya disosialisasikan ke seluruh Indonesia, pada seluruh wajib pajak di seluruh Indonesia, termasuk kepada kami Gerakan Koperasi, khususnya di Kabupaten Pati. Di antara bulan Agustus sampai dengan September kami mendapatkan sosialisasi tentang pelaksanaan PP nomor 46 tahun 2013 tentang PPh final ini. Namun di dalam sosialisasi tersebut timbul pertanyaan kami kepada narasumber waktu itu. Pertanyaan kami, bagaimana jika wajib pajak mengalami kerugian setelah pendapatan bruto dikurangi biaya-biaya? Apakah masih kena pajak atau tidak? Kemudian yang kedua, PP ini hanya berlaku untuk omset di bawah 4,8 miliar atau 4,8 miliar ke bawah, sedangkan 4,8 miliar ke atas tidak dikenai aturan ini. Apakah ini adil? Nah, sebagaimana kita tahu bahwa hukum ini harus equal, harus adil, berlaku untuk semuanya. Dua pertanyaan pokok tersebut mendapatkan jawaban yang bagi kami kurang memuaskan. Nah, dari narasumber menyatakan bahwa tetap wajib pajak yang mengalami minus karena pemungutannya dari omset, ya artinya tetap harus bayar pajak. Ini yang akhirnya menjadi polemik pembicaraan di antara kami. Nah, sebagai rakyat kecil tentunya kami hanya menunggu reaksi dari para tokoh kita di ILC, kemudian kita juga menunggu secara nasional apa tanggapan terhadap PP tersebut. Tapi kita tunggu-tunggu sampai bulan November, ternyata tidak ada satupun reaksi ataupun tanggapan terhadap pemberlakuan PP ini. Maklum, karena memang PP ini yang terkena dampak hanya sebagian kecil mungkin, atau
tepatnya lagi yang terkena dampak adalah usaha kecil mikro yang omsetnya di bawah 4,8 miliar, yang notabene memang rakyat kecil ya. Melihat kondisi ini, kami yang waktu itu sedang mengadakan dinglat kompetensi, ada 40 koperasi, kita rembukan, kemudian kita sepakat untuk membentuk wadah untuk menyuarakan aspirasi dan pendapat terkait pelaksanaan PP nomor 46 tahun 2013 ini. Sehingga akhirnya kami mengadakan rapat kesepakatan untuk membentuk suatu wadah organisasi namanya Forum Komunikasi dan Kerjasama Koperasi Indonesia, yang waktu itu terpilih sebagai ketuanya saya sendiri, dan saya didaulat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, dalam hal ini mulai dari Menko Ekonomi, kemudian Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, sampai dengan jajarannya dan jajarannya tentunya. Semenjak saat itu saya mendapatkan mandat untuk memperjuangkan PP 46 ini. Kebetulan pada tanggal 21 hingga 23 November tahun 2013 ada satu momentum pertemuan besar di Yogyakarta, temu mitra LPDB, yang kebetulan saat itu saya juga mendapatkan undangan atas nama koperasi, tetapi saya pikir ini adalah kesempatan saya untuk menyampaikan aspirasi, karena FK3I waktu itu baru terbentuk, sehingga memang belum terdengar ya. Karena memang baru terbentuk 4 hari langsung saya didaulat untuk menyampaikan pada forum LPDB di Jogja yang dihadiri oleh 1.500 mitra LPDB dan UMKM dari Aceh sampai Papua. Alhamdulillah pada kesempatan itu saya berkesempatan untuk menyampaikan. Tentunya banyak yang kaget, banyak yang tidak menyangka bahwa akan ada penyampaian aspirasi di forum tersebut. Bahkan kawan-kawan kami sendiri dari Jawa Tengah juga kaget, kemudian yang besar-besar kurang mendukung karena memang mereka tidak merasa terkena dampak, sehingga saya sampaikan bahwa ini saya memperjuangkan aspirasi koperasi-koperasi ataupun UMKM yang memang kecil, yang omsetnya di bawah 4,8. Semenjak saat itu terus-menerus saya perjuangkan, saya suarakan bahwa pelaksanaan PP 46 tahun 2013 ini amat memberatkan bagi kami pelaku wajib pajak yang terkena aturan ini ya. Pada tahun 2015 kami sempat mengundang Deputi Menteri Koperasi Bidang Kelembagaan Bapak Setio Herianto. Ini adalah seminar nasional yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi dan Kerjasama Koperasi Indonesia di Pati pada tanggal 5 Desember 2015 dengan narasumber Dr. Andes Setio Herianto MM yang saat itu menjabat sebagai Deputi Menteri Koperasi Bidang Kelembagaan, dan Dr. Torang Manurung SEMM SHMH pakar hukum koperasi, dengan tema regulasi perundangan perkoperasian pasca dicabutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, harapan dan kebutuhan gerakan koperasi Indonesia di era global, dan hukum perkoperasian yang berkeadilan sosial. Kemudian kita juga
terus menyampaikan di dalam setiap kesempatan juga lewat mass media kita coba sampaikan terkait dengan keberatan kami terhadap pelaksanaan PP 46 tahun 2013 tersebut. Hingga pada tahun 2017 dalam acara Sarasehan di Semarang dalam rangka Harkop yang saat itu dihadiri oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, juga kami sampaikan agar terkait PP 46 tahun 2013 ini dibantu untuk memperjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rusono, Pak, dari Kabupaten Pati. Tadi dalam sesi diskusi sudah ada satu peserta yang membahas masalah pajak, Pak. Namun dalam kesimpulan memang tidak disebutkan, sehingga mungkin ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Gubernur mengenai dampak dari PP 46 pajak omset. Karena prinsipnya sebetulnya kalau pajak penghasilan itu kan diambil dari hasil usaha, dan dampaknya ini sudah sangat terasa. Banyak usaha-usaha kecil itu yang mengalami kesulitan karena proses pemungutannya. Mohon. Nuwun sewu, Pak. Tadi soal pajak sudah tersampaikan. Ini ada poin yang lain. Beda, Pak. Tadi kan PPN, Pak. Kalau ini PPH. PPH pasal 46 PP 46 tahun 2013 tentang pajak omset. Tadi Bapak dari Brebes kayaknya sudah menyinggung. Oke. Dan kami juga dari Pati juga sama, Pak, mengusulkan itu. Karena menurut kami PP 46 ini salah dalam pengambilan objek pajaknya. Kalau PPH ini harusnya ngambilnya dari pajak penghasilan bersih, tetapi ini dari penghasilan kotor, sehingga ada kemungkinan usaha wajib pajak yang rugi ini tetap harus bayar pajak, Pak. Itu yang menjadi dampak negatif dari ekonomi rakyat. Ini sudah nyata, dampaknya sudah nyata. Tadi walaupun Bapak dari staf ahli menteri sudah memberi solusi bahwa kalau memang nggak cocok bisa kok dari pribadi ataupun langsung ke MK. Tetapi alangkah baiknya sebelum itu kita tempuh dari pihak pemerintah sendiri ada koreksi internal, mungkin karena sudah banyak keluhan-keluhan ini sebetulnya, Pak. Dari tahun 2013 ketika itu disosialisasikan, kita sudah menyatakan keberatan sebetulnya. Kok pajak penghasilan diambil dari omset? Saya tanya kepada bagian sosialisasi pajak, saya tanya, Pak, apakah omset ini sudah penghasilan? Oh, belum. Kalau omset ini kan penghasilan kotor, belum dikurangi biaya-biaya. Nah, kalau hasilnya kira-kira negatif, Pak, karena usaha ini kan belum tentu untung. Ketika usahanya minus, bagaimana? Berarti apakah wajib pajak harus tetap bayar pajak? Enggak, iya. Nah, kalau usaha yang rugi, wajib pajak yang rugi, kemudian masih disuruh bayar pajak, pertanyaan saya, kira-kira itu adil atau tidak, Pak? Ya tidak adil. Karena pajak ini kan ada prinsip juga, Pak, yang namanya tidak boleh diskriminatif terhadap objek pajak yang sama. Adanya pembatasan 4,8 miliar, yang ke bawah pakai PP 46, kemudian yang ke atas tidak, tetap pakai PPh pasal 25, ini kan diskriminatif namanya. Itu. Ya. Saya kira itu koperasi jenengan apa? KSP Fuji Arta Mandiri, Pak. KSP Fuji Arta Mandiri. KSP simpan pinjam ya? Simpan pinjam. Oh, okay. Tapi ini yang merasakan tidak hanya KSP, Pak. Jadi semua usaha kecil saya kira merasakan. Tapi yang saya ceritakan. Jadi pertanyaan Anda ke saya, Pak? Mohon diperjuangkan, Pak. Oh, kita soal perjuangan itu. Oke. Karena Pak Gubernur adalah pelindung kami. Iya. Saya kira itu Bapak Gubernur yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Rus menarik dari Pak Aliman tadi. Pak Rus, jadi ada dua, Pak Rus. Saya pernah melakukan perubahan PP
peraturan pemerintah beberapa kali saya kerjakan dengan teman-teman. Ada waktu itu tentang desa kalau tidak salah ya. Itu karena bengkoknya hilang. Itu saya ketemu dengan kades-kades, kumpul di rumah saya, kita draft ulang, kita kirimkan ke Kemdagri, ke Kemdes, ke Pak Presiden. Saya lobbykan itu. Berhasil itu? Berhasil Bapak Ibu. Dan akhirnya bengkoknya balik. Itu perjuangan konkret. Maka baik juga tadi saya sarankan, mungkin ada tim kecil nanti, apakah diwakili oleh Pak Dekopin itu kan. Terus kemudian atas nama kawan-kawan, tim inilah yang berpikir keras, mengajak perguruan tinggi, mengajak pelaku usaha, menyampaikan kepada Kementerian Keuangan. Nah, tugas Pak Gubernur apa sekarang? Diminta untuk membantu soal, Pak ini perjuangannya oke, saya fasilitasi. Alhamdulillah pada tahun 2018 akhirnya perjuangan kami tentunya tidak hanya FK3I ya, ada banyak elemen juga yang lain, banyak tokoh yang lain yang berperan. Tentunya kita tidak mengakui bahwa itu perjuangan hak seorang diri FK3I, tetapi banyak pihak tentunya yang berperan. Dan alhamdulillah 2018 muncul PP baru menggantikan PP 46 tahun 2013, yaitu PP nomor 23 tahun 2018 yang melakukan revisi dan perbaikan beberapa poin penting ya. Pertama terkait tarif yang semula untuk perkalian pajak omset adalah 1% kali omset. Pada PP 23 tahun 2013 ini turun jadi 0,5%. Kemudian yang kedua, perbaikan kedua, wajib pajak dibolehkan memilih pakai prinsip pasal 17. Tentunya ini menjadi penyelesaian yang memang seharusnya ditempuh sejak awal, karena dasar PP 46 tahun 2013 maupun PP nomor 23 tahun 2018 adalah pasal 4 ayat 2 huruf E dan pasal 17 ayat 7. Namun di dalam pelaksanaannya pelaksanaan PP 46 tahun 2013 pasal 17 ayat 7 ini terabaikan, sehingga kita tidak dikasih pilihan untuk wajib pajak yang memiliki omset 4,8 miliar ke bawah, hanya diarahkan ke pasal 4 ayat 2 final. Sehingga dengan perbaikan ini sangat menggembirakan wajib pajak, dan polemik terkait PPh final ini menjadi selesai. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memperhatikan aspirasi kami, usulan kami, perjuangan kami selama 5 tahun. Dan akhirnya PP 46 tahun 2013 ini disempurnakan pada tahun 2018 dengan PP nomor 23 tahun 2018. Demikian terkait sejarah polemik PPh final yang atas penghasilan bruto. Selama 5 tahun kami perjuangkan. Tentunya tetap kritis, namun kita juga selalu santun dalam menyampaikan kritik. Jadi bagi kami kita tetap mengedepankan etika moral, kemudian kita berjuang dengan kesadaran bahwa untuk merubah suatu regulasi itu butuh proses, butuh pembahasan, butuh pertimbangan-pertimbangan yang matang dari berbagai aspek tentunya,
Dan alhamdulillah apa yang kami perjuangkan akhirnya mendapatkan hasil, mendapatkan respon, dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah merespon apa yang menjadi aspirasi kami. Demikian yang saya sampaikan untuk episode ketiga kali ini. Mungkin durasinya agak tambah sedikit panjang. Dari video ketiga ini, dari pembahasan polemik terkait pajak bruto, pajak final atas PPh, ini ada catatan penting ya, bahwa pemungutan pajak juga tidak boleh semena-mena. Ada asas, prinsip, dan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar juga oleh penyelenggara negara, dalam hal ini pemungut pajak ya. Bahwa ada asas keadilan, ada prinsip bahwa pemungutan pajak tidak boleh menimbulkan dampak ekonomi negatif. Kemudian ada asas equality atau persamaan perlakuan, tidak boleh ada diskriminasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, dan juga ada batasan pemungutan maksimal yang dibolehkan oleh undang-undang ya, yaitu pasal 17 ayat 7. Ini mungkin tidak banyak diketahui oleh wajib pajak yang secara umum ya, secara awam mungkin, kecuali bagi para konsultan pajak mungkin tahu, tetapi tidak semua wajib pajak tahu, sehingga ini menjadi penting untuk kita sampaikan. Jadi teman-teman nanti bisa membuka poin-poin itu ya, pasal 17 Undang-Undang PPh itu juga yang membatasi baik pemungutan terhadap wajib pajak pribadi maupun badan. Terima kasih atas perhatian. Semoga apa yang kita bahas kali ini memberi manfaat kepada kita semua ya. Sekali lagi, tetap kritis namun tetap santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.